Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1A Indralaya akan membahas materi biokimia 2 yang berjudul katabolisme asam amino. Sebelumnya, yuk kita kenalan dulu dengan anggota kelompok 1A Indralaya. Ada Nabila Andilia, Disa Yunita, dan Fiona Sisilia. Selamat menyaksikan. Tujuan, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami katabolisme asam amino. Materi singkat. Katabolisme asam amino biasanya dimulai dengan pemutusan gugus amino. Gugus amino kemudian dapat dibuang dalam sintesis urea. Kerangka karbon yang dihasilkan kemudian didegradasi untuk membentuk satu atau lebih dari 7 produk metabolisme, yaitu asetil-CoA, asetoasetil-CoA, pirufat, alfa-ketoglutarat, suksinil-CoA, fumarat, atau oksaloasetat. Molekul-molekul ini digunakan untuk mensintesis asam lemak atau glukosa atau untuk menghasilkan energi. Asam amino yang terdegradasi menjadi asetil-CoA atau asetoasetil-CoA disebut ketogenik karena dapat diubah menjadi asam lemak atau badan keton. Kerangka karbon dari asam amino glukogenik yang didegradasi menjadi pirufat atau zat antara siklus asam sitrat kemudian dapat digunakan dalam gluconeogenesis. Sebagian besar asam amino bersifat glukogenik. Pada hewan, asam amino mengalami degradasi oksidatif dalam 3 keadaan metabolik yang berbeda. 1. Selama sintesis normal degradasi protein seluler, beberapa asam amino yang dilepaskan dari pemecahan protein tidak diperlukan untuk sintesis protein baru mengalami degradasi oksidatif. 2. Ketika diet kaya protein dan asam amino yang dicerna melebihi kebutuhan tubuh untuk sintesis protein, kelebihannya di katabolisme. Asam amino tidak dapat disimpan. Ketiga, selama kelaparan atau pada diabetes mellitus yang tidak terkontrol, ketika karbohidrat tidak tersedia atau tidak digunakan dengan benar, protein seluler digunakan sebagai bahan bakar. Prosedur proyek 1. Carilah materi katabolisme asam amino dari berbagai sumber. 2. Baca dan pahami materi tersebut. 3. Tentukan objek yang akan digunakan. 4. Buatlah video mengenai katabolisme asam amino. Lalu edit video yang telah dibuat dengan kreatif supaya lebih menarik. Pembahasan. Berikut merupakan jalur katabolik asam amino yang akhirnya diubah menjadi alfa-ketoglutarat. 1. Glutamat dan glutamin. Glutamin diubah menjadi glutamat dan NH4 oleh glutaminase. 2. Arginin. Arginin dipecah oleh arginase untuk membentuk ornitin, kemudian diubah menjadi glutamat gamma selmialdehida. Alfa-ketoglutarat diproduksi melalui reaksi transminasi atau deaminasi oksidatif. 3. Prolin. Katabolisme prolin dimulai dengan reaksi oksidasi yang menghasilkan 1 pirolin. Kemudian molekul terakhir diubah menjadi glutamat gamma selmialdehida. Glutamat kemudian dibentuk oleh reaksi oksidasi lain. 4. Histidin. Histidin diubah menjadi glutamat dalam 4 reaksi, yaitu deaminasi non-oksidatif, 2 hidrasi, dan pelepasan gugus forma amino oleh THF. Selanjutnya, jalur katabolisme asam amino melalui suksinil-CoA. 1. Metionin. Degradasi metionin dimulai dengan pembentukan SAM yang diikuti dengan reaksi demetilasi. Produk SAM dihidrolisis menjadi adenosin dan homosistein. Homosistein dimetabolisme untuk menghasilkan alfa-ketobutirat, sistein, dan NH4. Alfa-ketobutirat kemudian diubah menjadi propionil-CoA oleh asam alfa-ketodehidrogenase. Propionil-CoA diubah menjadi suksinil-CoA dalam 3 langkah. Konversi metionin menjadi sistein kadang-kadang disebut sebagai jalur transsulfurasi. 2. Isoleusin dan valin. 4 reaksi pertama dalam degradasi isoleusin dan valin dikatalisis oleh 4 enzim yang sama. Beberapa reaksi di kedua jalur mirip dengan reaksi beta oksidasi yang menghasilkan NADH dan FHDH2. Produk dari jalur isoleusin adalah asetil-CoA dan propionil-CoA yang kemudian diubah menjadi suksinil-CoA. Kembali pada jalur transsulfurasi sebelumnya, di mana atom belerang metionin menjadi atom belerang sistein dalam 2 reaksi. Sistationin beta sintase mengubah homosistein dan serin menjadi sistationin, di mana aktivitas CBS ditekan oleh sistein ketika konsentrasi seluler molekul yang terakhir tinggi. Sistationin diubah menjadi sistein, alfa-ketobutirat, dan NH4 oleh gamma sistationase. Selanjutnya, katabolisme asam amino melalui jalur oksaloasetat. Degradasi isoleusin dan valin dimulai dengan 4 reaksi yang sama.
1. Transminasi yang dikatalisis oleh rantai cabang asam amino transminase. 2. Dekarboksilasi oksidatif yang dikatalisis oleh rantai cabang asam alfa ketodehidrogenase. Dan 3. Oksidasi yang dikatalisis oleh asil CoA dehidrogenase yang membutuhkan FAD. Dan yang keempat, hidrasi yang dikatalisis oleh NOL-CoA hidratase. Degradasi semua asam amino akhirnya ada 7 asam amino dipecah menjadi asetil-CoA, 5 asam amino diubah menjadi alfa-ketoglutarate, 4 menjadi suksinil-CoA, 2 menjadi fumarat, dan 2 menjadi oksaloasetat. Dalam proses beta oksidasi, satu molekul asam lemak dapat menghasilkan sekitar 129 molekul ATP. Jika asam lemak tersebut memiliki 16 karbon, seperti palmitat atau asam palmitat, setiap molekul ATP mengandung sekitar 7,3 kalori energi, sehingga secara total, beta oksidasi satu molekul asam lemak palmitat dapat menghasilkan sekitar 944,7 kalori energi. Ini bisa berbeda tergantung pada panjang rantai karbon dan tingkat kejenuhan asam lemaknya. Dalam proses metabolisme, satu molekul glukosa secara teoritis dapat menghasilkan sekitar 30-32 molekul ATP melalui respirasi aerobik. Setiap molekul ATP mengandung sekitar 7,3 kalori energi, sehingga secara total respirasi aerobik dapat menghasilkan sekitar 261-277 kalori energi dari satu molekul glukosa. Dari pembahasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa degradasi semua asam amino akhirnya ada 7 asam amino dipecah menjadi asetil-CoA. 5 asam amino diubah menjadi alfa-ketoglutarate, yaitu glutamat, glutamin, arginin, prolin, dan histidin, serta 4 menjadi suksinil-CoA, yaitu metionin, isoleucin, valin, dan treonin. Kemudian 2 menjadi fumarat, yaitu fenilalanin dan tirosin, dan 2 menjadi oksaloasetat, yaitu asparagin dan aspartat. Selanjutnya ada 6 asam amino diubah menjadi pirufat yang dapat diubah menjadi asetil-CoA atau oksaloasetat. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.